Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa usalli wa nusalli ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada Jumat hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jum'ah berjamaah, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap pekan kita diberi kesempatan untuk melakukan evaluasi terhadap ketakwaan kita masing-masing. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita berharap tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga yang sudah sering kita baca, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, dia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi salah satu parameter ketakwaan kita adalah sejauh mana kita menjadikan Al-Qur'an, dan tentu saja dengan itu as-sunnah dan juga sumber-sumber hukum Islam lainnya sebagai pegangan kehidupan kita. Jadi kalau kita ditanya apakah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pertanyaannya bisa dirubah. Sudah sejauh mana kita menggunakan Al-Qur'an sebagai huda, sebagai petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan di ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah, kata Allah, mereka yang beriman kepada yang gaib. Dan tema hari ini adalah takwa dan keyakinan pada hari akhir. Dan kita tahu bahwa hari akhir salah satu yang gaib. Sesuatu yang pasti terjadi tetapi belum tahu kapan. Tadi beritahu oleh Nabi tanda-tandanya, tetapi kita tidak tahu persis kapan terjadinya. Disinilah pentingnya keimanan kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Dan keyakinan kita kepada hari akhir itu haruslah membuahkan dorongan untuk menegakkan sholat. Jadi tidak boleh setelah kita mengkaji-kaji tentang hari akhir kemudian kita malah meninggalkan sholat. Ini tentu bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Jadi keyakinan kita kepada yang gaib itu berjalan seiring dengan keyakinan kita atau kekuatan tekad kita untuk menegakkan sholat. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan juga kita menginfakkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi keyakinan kepada hari akhir itu paling tidak menjadikan kita orang yang menegakkan sholat dan membayarkan seluruh hal yang terkait dengan kewajiban maliyah, kewajiban kehartaan atau kepemilikan. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan lagi di ayat 177 di dalam surah Al-Baqarah yang sama. Bagian dari ayat tersebut, walakinnal birra man amana billahi wal yaumal akhir. Dan dikatakan kebajikan, al-birra, kita sering mendengar kalimat bir dalam kaitannya dengan orang tua, birrul walidain, kebajikan, kebaikan kepada kedua orang tua.
Nah, di sini Allah sebutkan walakinnal birra, sesungguhnya kebaikan itu adalah di antaranya aspeknya adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah yang digabungkan dengan wal yaumal akhir, dengan hari akhir. Hari akhirlah yang menentukan seluruh kehidupan kita. Ada hisab di sana, tentu sebelumnya ada kebangkitan dari kubur, berarti kita meyakini kehidupan di dalam kubur, alam kubur, siksa maupun nikmat di dalamnya. Kemudian kita tahu akan ada kebangkitan, dan kita tahu semua amal ibadah kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang terzalimi di dunia, ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu karena akan diadili seluruhnya, tanpa terkecuali, tanpa ada cacat hukum atau cacat proses hukum. Semuanya akan gamblang. Begitu pula kepada mereka-mereka yang menzalimi, melakukan kejahatan di dunia yang belum terjerat hukum di dunia karena satu dan lain hal, maka dia akan mendapatkannya pada hari itu. Oleh sebab itu, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga berkaitan dengan keinginan kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Juga memohon maaf kepada orang-orang yang pernah kita salahi. Baik kejadiannya baru maupun kejadiannya sudah lama. Bukan berarti kejadian yang sudah lama dan sudah dilupakan, bukan berarti sudah beres secara hukum. Dia harus beres sesuai dengan timbangan Allah. Inilah diantara cita-cita kita, yaitu mendapatkan permaafan dari manusia dan tentu saja ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita kenal sebagai husnul khotimah. Kehidupan yang akhirnya itu baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah tegaskan bahwa akhir kehidupan kita itu harus lebih baik daripada permulaannya. Tetapi bukan juga agar kita semena-mena di awal, berharap nanti di masa tua bisa menghapusnya. Tidak juga seperti itu. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Hajj, sebentar lagi kita akan masuk ke masa waktu orang-orang berangkat haji. Ke surah Al-Hajj ayat 7 mengingatkan kepada kita, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Dan sungguh as-sa'ah, ini nama lain dari hari akhir. Kiamat itu atiyatun, pasti hadir, pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan atasnya. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah biasanya juga tidak beriman kepada hari akhir. Atau beriman kepada hari akhir yang bentuknya berbeda dengan apa yang sudah diajarkan dalam Islam. Ya. Ini juga menjadi penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak bahwa tidak ada dosa yang hilang begitu saja, dan tidak ada kebaikan sekalipun tidak diketahui manusia yang kemudian luput begitu saja. Semuanya akan ketemu di ujung yang namanya as-sa'ah tadi. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah, dan sesungguhnya pasti Allah yab'atsu, membangkitkan man fil kubur, yang sudah dikubur. Dan kita tahu semuanya nanti hari kiamat itu sudah pasti semuanya mati. Pasti semuanya ada di dalam kubur dan akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk menerima penilaian lah, katakanlah. Untuk menerima penilaian akhir. Istilahnya. Sebagai nilai akhir dari kehidupan tersebut. Jadi di dunia itu belum akhir. Masuk kubur itu belum akhir. Jangan kita katakan, oh dia masuk kubur nih udah selesai semuanya. Belum selesai. Siapa yang bilang kalau masuk kubur sudah selesai? Belum selesai. Waktu dibangkitkan belum selesai juga. Waktu dihisab di padang mahsyar belum selesai. Ketika mendapatkan vonis itu dari kanan dari kiri baru preview. Belum selesai juga. Karena nanti ada as-sirat. Nah, kalau sudah sampai di sebelah sana dari jurang itu, as-sirat, nah itu baru selesai. Walaupun masih ada episode
pemanggilan setiap manusia menuju pintu-pintu surganya masing-masing. Nah, itu sudah menjelang final. Finalnya betul adalah ketika seluruh pintu surga ditutup, baru final. Baru final. Adapun yang jatuh, yang masuk ke dalam neraka jahanam, ada yang khalidina fiha abada, ada yang tetap di situ selama-lamanya, ada yang menurut sebagian besar ulama masih dapat remisi, pengampunan akhir, yaitu mereka-mereka yang masuk ke dalam surga paling akhir. Tapi tidak disebutkan pintu yang mana. Mungkin ada pintu khusus, karena tidak ada satupun pintu yang menerima orang-orang yang sudah masuk neraka dulu. Tapi ada, yang mana kita belum pernah dikasih tahu oleh Allah maupun keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita remehkan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jangan pernah meremehkan hari akhir. Walaupun sekarang perlu disadari, anak-anak ini sekarang terimbas dengan kehidupan ala ateis. Cek di HP anak-anak itu masing-masing. Sesekali dilakukan sidak. Lihat apakah yang mereka tonton, apa yang mereka baca, siapa teman mereka, apa grup-grup yang dimasuki. Harus orang tuanya tahu. Ini bukan masalah privasi. Ini masalah yaumal akhir. Jangan sampai dia berada di grup yang menggerus iman. Berada di grup yang mempromosikan hidup di dunia saja. Gak ada itu akhirat. Gak ada hari akhir, gak ada kebangkitan, gak ada hisab, gak ada kubur. Itu banyak sekarang. Bungkusnya macam-macam. Kalau dulu kita kan begitu tahu komunisme, ateisme gitu, sudah langsung takut. Kalau anak-anak sekarang tidak. Jadi harus ada hari di mana ayah bunda kumpulkan HP dan tanyakan ini grup siapa, ini grup apa, ini grup apa, ini grup apa. Sampai mereka punya keluarga sendiri baru. Itu pun sebenarnya secara tanggung jawab orang tua masih. Tapi paling minim. Itu. Jangan sampai telat. Sedang Jumat yang dirahmati Allah, apa kata Nabi SAW? Kalau tadi firman-firman Allah, apa kata Nabi SAW? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Atau di dalam hadis yang lain disebut ada variasi lain, saya lupa. Bukan aw liyasmut, tapi ada variasi lain yang maknanya sama. Yang artinya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, digabung. Betapa pentingnya beriman kepada Allah itu harus digandengkan dengan kehidupan setelah kematian. Kata Nabi SAW, paling aman. Falyakul khairan, berkata baik, itu paling aman. Berkata benar, sesuai dengan prinsip Islam. Kalau nggak bisa, auliyasmut, atau diam. Ingat susunannya, bukan diam, tapi berbicara dulu. Berbicara yang bagus, kalau tidak bisa berbicara yang bagus, baru diam. Gitu. Jadi urutannya itu aktif, baru pasif. Bukan pasif, kemudian aktif. Falyakul khairan, itu artinya kita itu, kalau ada kemungkaran, harus kita cegah. Kalau ada kemungkaran, harus kita cegah. Urutannya ada 3 kan? Ya, biyadihi, kalau nggak bisa kata Nabi, bilisanihi, kalau tidak bisa, biqalbihi. Kalau tidak bisa juga dengan yang terakhir itu, wahwa ad'aful iman. Atau kama qala Rasulullah SAW, maka iman sudah paling rendah itu. Jadi kalau ada kemungkaran, harus dicegah dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. Orang tua kepada anak itu kekuasaan. Sesuai dengan cara-cara yang bijaksana tentu saja. Yang kedua, kalau tidak bisa, paling tidak dengan lisan. Ini kalau anaknya sudah punya keluarga sendiri, tapi kita lihat cara membesarkan anak ini melenceng dari prinsip-prinsip Islam, harus ditegur. Sekalipun sudah keluarga sendiri. Kalau sudah nggak bisa lagi, fabiqalbihi, dengan hati. Nah ini kalau sudah dengan hati ini, sudah dengan doa saja. Ya minimum itu orang tua itu, nggak bisa dengan tangannya, dengan mulut yang baik, kalau tidak bisa dengan hati. Kalau tidak punya dengan hati juga berarti sudah nggak peduli.
fahuwa ad'aful iman. Berarti itu lemah-lemahnya, paling lemahnya iman di situ. Dan yang penutup dari Abu Dzar ya, Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah berkata kepadaku, kata beliau, ittaqillah haitsuma kunta. Wahai Abu Dzar, ini kalau tidak salah Abu Dzar itu minta petuah dari Nabi. Ya Rasulullah, berikan aku satu perkataan yang cukup bagiku. Cukup satu aja. Abu Dzar itu kan orangnya tinggalnya jauh dari Madinah. Dia tidak seperti sahabat yang lain bisa setiap hari sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Dia kalau mau ke rumah Nabi itu atau ke masjid itu harus perjalanan jauh. Dan biasanya baru pulang itu seminggu. Kadang-kadang beliau tinggal di belakang masjid, yaitu di tempat Ahlus Suffah. Makanya dia kalau minta kepada Nabi, ciri khasnya itu minta yang pendek, minta yang gampang, yang bisa jadi pegangan. Karena dia jarang-jarang ketemu Nabi sesekali. Kalaupun ada ya beberapa hari berturut-turut, tapi selebihnya di sana. Maka Rasulullah berkata, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah dengan Allah, kepada Allah dimanapun kau berada. Jadi bertakwa itu bukan ketika di podium, bukan ketika banyak orang, tapi ketika sendirian. Tetap bertakwa, tetap takut melakukan maksiat. Jangan sampai kita takut melakukan maksiatnya karena dilihat orang. Tapi kalau nggak dilihat orang, gas. Nggak boleh. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata. Dan ikutilah satu keburukan itu dengan kebaikan segera, tamhuha, supaya dia bisa menghapusnya. Penting itu. Kita itu aware gitu ya, sadar bahwa kalau ada salah, segera cari kebaikan. Ketika melakukan kesalahan, sebelum misalnya mengevaluasinya atau mengoreksinya, lakukan kebaikan dulu. Seperti sahabat itu, kalau lupa sesuatu, mereka bersolawat kepada Nabi terus sedekah. Kira-kira begitu, reaksinya cepat. Jadi kebaikan itu harus mengikuti kesalahan. Kalau ada kesalahan, langsung melakukan kebaikan dengan harapan seandainya itu kecil, Allah bisa hapuskan. Allahu a'lam. Fa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Kemudian kata Nabi kepada Abu Dzar, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak tetap utama ketika kita bicara tentang ketakwaan dan keyakinan kepada hari akhir. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bisa menjadi penguat kita di ujung bulan Syawal, memasuki sebentar lagi Dzulqa'dah dan kemudian Zulhijjah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Usalli wa nusalli ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nasihat yang singkat tadi mampu menjaga keistiqomahan kita, khususnya setelah kita meninggalkan Ramadan. Dan marilah kita berdoa agar keistiqomahan itu Allah karuniakan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man a'dana. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunyana akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.